Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Yan 88 dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kebugaran bagi disabilitas dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember besok. Mudah-mudahan sebagai bagian dalam kesamaan hak serta menghormati integritas dan perhatian terhadap penyandang disabilitas Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, materi ini dapat bermanfaat. Mari kita ikuti paparannya berikut. Mudah-mudahan materinya sudah terlihat. Sahabat Yan 88 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan kesamaan hak. Dan pada tanggal 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional, yang tahun ini di Indonesia temanya adalah memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini PPDI, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, sebagai organisasi payung yang beranggotakan berbagai organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1987. Kita tahu karena adanya stigma yang kurang menguntungkan dari masyarakat serta rasa malu dari sisi keluarga, disertai kurangnya aksesibilitas untuk mobilitas, menyebabkan penyandang disabilitas kurang melakukan aktivitas fisik yang cukup. Dan ini berdampak terhadap meningkatnya faktor risiko kepada penyakit menular maupun penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, obesitas, perilaku merokok, dan risiko kesehatan lainnya. Sehingga tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian dan intervensi dari semua pihak, termasuk masalah kesehatan melalui pendekatan yang spesifik dari masing-masing sektor. Dalam bab 2 pasal 4 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan ragam dari penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, kemudian CP atau cerebral palsy, akibat stroke, dan juga kusta, serta orang kecil. Menurut pendapat saya, lansia yang fragil atau rentan juga termasuk dalam kriteria ini. Berikutnya adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, disabilitas grahita, serta Down syndrome. Ketiga, penyandang disabilitas mental. Dalam kriteria ini adalah penderita skizofrenia, bipolar, ansietas, gangguan kepribadian, autis, dan hiperaktif. Sementara yang keempat adalah penyandang disabilitas sensorik seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau wicara. Termasuk adanya kombinasi dari berbagai disabilitas tadi, bisa disabilitas fisik intelektual, disabilitas rungu wicara, serta disabilitas netra tuli. Pada slide ini juga digambarkan bagaimana proses terjadinya disabilitas. Slide ini sudah pernah saya sampaikan bagaimana dampak dari kalau kita mager atau malas bergerak atau kurang aktivitas fisik. Tentunya akan timbul berbagai masalah kesehatan, termasuk bagi penyandang disabilitas yang diasumsikan 2 kali lebih besar daripada masalah pada orang yang tanpa disabilitas.
Slide ini juga pernah saya sampaikan bagaimana konsep beraktivitas fisik sebagai dasar dan awal untuk selanjutnya menjadi suatu latihan fisik dan olahraga, termasuk berlaku juga bagi penyandang disabilitas. Aktivitas fisik bisa dimulai dari aktivitas kehidupan sehari-hari hingga menuju aktivitas untuk lebih sehat sebelum untuk menjadi lebih fit dan atau bugar, termasuk menjadi seorang olahragawan disabilitas. Dalam berbagai bentuk kegiatan fisik seseorang dibagi dalam bentuk aktivitas fisik atau physical activity, yaitu semua jenis olahraga yang menggunakan atau semua aktivitas yang menggunakan otot-otot besar tubuh kita, seperti misalkan naik turun tangga, berjalan kaki, berjalan antar ruangan, melakukan kerja bakti bersama, dan sebagainya. Sementara dalam kegiatan yang lebih terukur dan teratur dalam waktu tertentu, kita kenal sebagai latihan fisik atau exercise. Seperti misalkan lakukan latihan skipping, push up atau sit up, stretching, jalan sehat, bersepeda, dan tentunya juga disesuaikan dengan keadaan disabilitasnya. Pada kegiatan fisik yang lebih terbatas, namun sudah memerlukan alat dan keterampilan, serta aturan-aturan tertentu, kita kenal sebagai olahraga atau sport. Seperti kita kenal sebelumnya, misalkan sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, bola voli, karate, balap sepeda, termasuk juga tentunya pada olahraga-olahraga dalam Paralimpik. Sahabat Ian 88, perlu saya sampaikan di sini bahwa tubuh kita perlu aktivitas fisik dan latihan fisik dengan pembebanan atau berat latihan yang cukup dan juga tidak berlebihan. Karena akan menentukan tingkat imunitas atau kekebalan tubuh kita terhadap infeksi suatu penyakit. Jika kita cukup beraktivitas fisik dan latihan fisik, maka kekebalan tubuh kita cukup mencegah infeksi suatu penyakit, misalkan flu. Namun kalau berlebihan, malah dapat menyebabkan overtraining, sehingga bisa menurunkan kekebalan tubuh kita. Begitu pula yang digambarkan dalam piramid di sebelahnya, bahwa menjadi sehat harus menjadi dasar, kemudian meningkat menjadi lebih bugar dan lebih produktif, sebelum menjadi berprestasi dalam berbagai bidang apapun, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, olahraga, dan sebagainya. Pada slide ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan usia, tanpa adanya latihan fisik, maka fleksibilitas persendian kita akan lebih cepat menurun setelah usia 30 tahunan secara drastis. Dibandingkan dengan orang yang latihan fisik secara teratur, maka proses penurunan fleksibilitas sendinya relatif berlangsung lebih landai. Begitu juga halnya pada kekuatan otot maksimal. Dengan adanya latihan fisik sejak dini, maka proses penurunan kekuatan otot kita akan lebih lambat dibandingkan dengan yang tidak latihan. Dan tentunya juga terjadi pada kapasitas aerobik atau endurance kita. Maka tanpa adanya latihan, maka proses penurunannya juga akan lebih cepat kita rasakan. Lebih cepat ngos-ngosan dibandingkan dengan yang rutin melakukan latihan fisik atau olahraga. Sahabat-sahabat, slide ini menggambarkan bagaimana proses aliran darah kita ke seluruh tubuh hingga berfungsinya semua organ, baik darah yang kaya akan oksigen, yang dalam gambar berwarna kemerahan, maupun juga hasil dari penggunaannya yang penuh dengan CO2 yang berwarna kebiruan atau kehitaman. Sehingga fungsi pernafasan untuk menggantinya dengan oksigen yang baru
dengan meningkatkan denyut nadi dan proses bernafas melalui aktivitas fisik atau olahraga. Dalam tabel di sebelahnya, bisa kita lihat juga bagaimana dan membandingkan distribusi curah jantung, yaitu jumlah darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh dengan satuan cc per menit dalam berbagai kondisi, latihan ringan, latihan sedang, dan latihan berat pada berbagai organ tubuh. Begitu juga bagaimana jantung kita bisa melakukan efisiensi dengan melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik dan olahraga. Secara matematis, orang dengan usia 50 tahun dengan berolahraga yang baik, maka jantung bisa lebih efisien sejumlah 500 juta kali atau lebih dari denyut jantung dibandingkan yang tidak terlatih. Sehingga fungsi jantung kita tidak cepat lelah. Dari berbagai kegiatan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga, tentunya kita dapat mengambil manfaatnya, yaitu pernafasan, jantung, dan pembuluh darah kita, sistem metabolisme dalam tubuh kita, juga untuk otot, tulang, serta sistem persarafan kita. Khusus bagi tulang, manfaat jangka panjang adalah berkurangnya risiko terkena osteoporosis, terutama bagi wanita karena pengaruh hormonal. Olahraga sejak dini memungkinkan kita meningkatkan kepadatan tulang, karena penyerapan kalsium menjadi lebih baik karena sistem pompa kalsium dari dalam darah ke dalam tulang, apalagi jika kandungan gizi kita cukup dengan kalsium. Ini sangat besar pengaruhnya pada saat lanjut usia, di mana pengaruh berkurangnya hormon akan mempengaruhi penyerapan kalsium ke dalam tulang. Terakhir, manfaat olahraga yang tidak kalah penting adalah pengaruh terhadap psikologis. Selain pengaruh meningkatnya hormon endorfin yang berfungsi sebagai hormon kebahagiaan, terlebih bagi orang yang olahraga teratur dan terlatih, hormon ini juga berfungsi sebagai analgetik atau pengurang rasa nyeri, mengurangi gejala cemas, depresi, serta insomnia atau kesulitan tidur. Olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri, bersikap fair play, dan berpikir sehat. Manfaat-manfaat inilah yang bisa kita dapatkan secara optimal jika kita melakukan dengan BPTT, yaitu olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur. Sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan aktivitas fisik atau latihan fisik atau olahraga dapat kita terapkan sepanjang siklus hidup kita, mulai saat hamil dan menyusui, usia sekolah, kemudian usia remaja, usia produktif, hingga lansia. Pada usia anak dan remaja dan usia dewasa, kegiatan salah satunya sebagai atlet dapat dilakukan pada kelompok usia tersebut. Begitu juga pada usia dewasa dan lansia, misalkan kegiatan beribadah haji dan umroh berada di dalamnya, dan merupakan kegiatan yang bersifat fisik. Pada kegiatan apa saja bentuk aktivitas fisik atau latihan fisik atau olahraga? Ya, pada berbagai kegiatan rutin di rumah, dalam perjalanan, saat di sekolah atau kampus, dan tempat pendidikan lainnya seperti pesantren misalkan, kegiatan saat bekerja maupun juga saat kegiatan sosial atau saat waktu senggang di tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, tempat wisata, pasar, terminal, dan sebagainya. Banyak kegiatan yang bisa kita siasati menjadi suatu bentuk aktivitas fisik, latihan fisik, dan atau olahraga. Tentunya perlu adanya intervensi, baik secara individu untuk perubahan perilaku ke arah lebih sehat, termasuk di sarana pendidikan dan tempat kerja untuk bisa diimplementasikan. Perlunya aksesibilitas sarana fisik untuk mobilitas bagi penyandang disabilitas, juga adanya kampanye dan dukungan sosial di komunitas-komunitas, termasuk komunitas disabilitas, serta yang tidak kalah penting yaitu adalah
adanya kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta juga kalangan dunia usaha. Slide ini tentang olahraga yang BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Tentunya telah saya sampaikan secara mendalam dalam konten YouTube sebelumnya, yaitu dengan judul Pengantar BBTT. Latihan fisik dan olahraga bagi disabilitas pun tetap menganut prinsip-prinsip secara universal, yaitu fit, frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe olahraga. Begitu pula halnya dengan prinsip pembebanan latihan atau olahraga, tingkat progresivitasnya atau kemajuannya sehingga perlu ada peningkatan beban latihan minimal setelah 12 minggu, serta bersifat individual sekalipun dalam olahraga yang bersifat tim atau kelompok. Sahabat yang 8 sekalian, berikut beberapa jenis aktivitas dan latihan fisik sebagai contoh untuk penyandang disabilitas dengan berbagai modifikasinya sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mulai dari disabilitas pengguna kursi roda, kemudian pengguna kruk atau tongkat untuk berjalan, semuanya bisa digunakan sebagai alat dan sarana meningkatkan aktivitas dan latihan fisik. Begitu juga dengan menggunakan mini cycle yang pedalnya bergerak secara elektrik, bisa digunakan untuk kekuatan otot dan persendian, baik tungkai maupun lengan. Untuk yang amputi atau pengguna kursi roda, sebagai modifikasinya bisa juga menggunakan sepeda statis yang dibalikkan sehingga bertumpu pada sadel dan stangnya. Dan pengguna duduk di lantai dan pedal digunakan secara manual untuk kekuatan lengan saja. Secara pribadi ini pernah saya praktekkan waktu melatih atlet renang yang polio, sehingga dia kekuatannya pada kekuatan otot lengan, dilatih secara duduk pada treadmill, pada sepeda statis yang dibalikkan dan menggerakkan pedalnya secara waktu per waktu. Kita lihat kemajuan tingkat kekuatan otot lengannya. Treadmill juga bisa digunakan oleh penyandang disabilitas netra dengan tetap berpegangan pada lengan treadmill dan tentunya juga perlu pengawasan orang lain. Juga treadmill dapat digunakan oleh penyandang disabilitas rungu wicara. Penggunaan alat lain dan yang dimodifikasi sesuai dengan jenis disabilitasnya secara tailor-made dapat diinisiasi juga oleh PPDI sebagai organisasi payung bagi penyandang disabilitas, termasuk juga permainan dan tarian secara tradisional dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas dan latihan fisik bagi penyandang disabilitas. Pada kesempatan ini, saya pun ingin memperkenalkan dunia olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas sebagai aktualisasi disabilitas di bidang olahraga. Di dunia internasional sudah dikenal sejak tahun 1960 di Roma sebagai Stock Mandeville Games sebagai cikal bakal dari Paralympic Games. Kata para itu sebenarnya berasal dari paralel, yang artinya setara atau sejajar dengan Olympic Games. Jadi bukan berasal dari paraplegia atau paralisis. Setara dalam kesamaan hak dan berbagai aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan olahraga multi-event bagi penyandang disabilitas. Termasuk di dalamnya terhadap bonus tentunya bagi yang berprestasi. Bonus yang sesuai dan setara. Adanya Paralympic Games yang setingkat dengan Olympic Games bermula pada tahun 1988. Diselenggarakan di kota yang sama, yaitu Seoul, Korea Selatan, sebagai penyelenggara Paralympic Games yang bersamaan dengan
berbeda waktu tapi bersamaan dengan tempat, yaitu Paralimpik dan Olimpik. Penyelenggara Paralympic Games adalah IPC, International Paralympic Committee, sejajar dengan IOC, yaitu International Olympic Committee. Terdapat beberapa induk organisasi olahraga tingkat dunia sesuai dengan jenis disabilitasnya. Dan saat ini tema dari Paralimpik yaitu Spirit in Motion. Di masing-masing negara terdapat National Paralympic Committee atau NPC, dan di Indonesia adalah NPC Indonesia, yang dahulu berawal dari YPOC, kemudian berubah menjadi BPOC. Selain itu terdapat organisasi pembina bagi disabilitas intelektual, yaitu Special Olympic Indonesia atau SOINA, yang berinduk pada Special Olympic International, yang merupakan bagian dari IOC. Beberapa slide berikut sebagai gambaran dari berbagai bentuk aktivitas latihan fisik dan olahraga dari ragam disabilitas yang dapat dilaksanakan dengan berbagai sarana dan prasarana yang tentunya tersedia aksesibilitasnya, termasuk menjadi bagian dari taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun juga sarana sosial demi keberagaman dan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam bidang olahraga. Atau juga di halaman-halaman apartemen dan pertokoan, tentunya sarana-sarana ini juga meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas fisik. Bagai sarana dan prasarana bisa dimodifikasi, tentunya melibatkan PPDI dalam menyelenggarakannya, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Sahabat Ian 88, sebagai kesimpulan dari konten kali ini, yaitu physical inactivity, adalah suatu problem, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dan physical activity adalah sebagai solusi untuk menjadi intervensi dalam meningkatkan aktivitas fisik bagi penyandang disabilitas. Demikian sahabat yang 88 sekalian, paparan saya kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk klik like, subscribe, serta berikan komen, serta share termasuk kepada komunitas disabilitas jika sahabat anggap bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan orang-orang yang Anda cintai. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.